ketemu lagi. Kalau sekarang agak beda nih. Kita masih di serinya anak sekolahan, putih abu-abu dong. Kalau kemarin single-single satu-satu, sekarang double tapi cowok. Malu-maluin lah. Hayang duaan sih nah. Sian dibully. Tapi keren karena juga ini kalau bisa bicara jauh sebetulnya dari kampus ya, dari SMA 21 gitu ya, di Margahayu ya. Margahayu. Tapi karena saya dekat banget dengan Pak Kepala Sekolahnya, Pak Dani, salam hormat dari saya. Makasih udah ngizinin ya. Satria dan Rifki sebagai ketua OSIS. Kalau Satria Humas. Ya. Wow, ketua OSIS juga harus ditemenin sama Humas takut salah ngomong. Saya nggak tahu ini mereka apakah ada konspirasi di belakang. Oke, Rifki sama Satria. Bebas lah mau yang mana dulu ngomong. Ngomong naon ya? Bingung ya. Oke, saya pingin aktivitas sekarang. Kalian kelas 11. Kalau sekarang sekolah udah PJJ, masih PJJ atau udah tatap muka? Ya, buat saat ini mulai besok kita udah pertemuan tatap muka. Mulai besok. Mulai besok hari Rabu. Hari Rabu. Kita udah 100%. Jadi kalau awal-awal Januari, Februari kemarin masih PJJ. Masih PJJ. Oke, karena memang kasus masih tinggi juga ya. Betul. Oke. Kamu mimpi nggak sih jadi ketua OSIS? Nanya dulu ke Rifki deh. Kalau kamu nggak masuk sekolah 21 itu kan saatnya masih PJJ kan? Betul. Katakanlah nggak kenal sama Satria pun kan? Betul. Kirain kan merek motor kan? Iya. Bener nggak? Gitu. Ternyata ada orang. Kamu mimpi nggak sih jadi ketua OSIS? Buat ketua OSIS sendiri sebetulnya dari SMP itu pengen, ada keinginan. Tapi memang belum ketemu lah itunya, jalannya mungkin ya. Clue-nya lah. Iya. Aduh, ya Tapi pas di SMA, Rifki sendiri baru masuk OSIS itu kelas 2. Jadi baru OSIS baru, langsung pemilihan ketua OSIS menang alhamdulillah. Dan kamu nyalonin? Iya, nyalonin. Oh. Jadi memang kalau dibilang udah punya visioner sendiri lah gitu, udah punya akhirnya bisa. Dan kalau Satria sendiri ini direkrut atau dia daftar sendiri? Kalau Satria ini memang jadi ada OSIS inti itu bendahara, humas, sekretaris. Nah itu kita emang ada pemilihan dari 3 orang trimitranya, dari ketua OSIS, wakil-wakil kita ada diskusi terus pemilihan orang-orangnya. Ya jadi Satria ini masuk ke OSIS inti bagian humasnya. Oke. Karena nggak ada lagi orang atau? Aduh, agak. Memang kalau Satria ini emang dari komunikasi, cara dia penyampaian ke orang banyak itu bagus memang. Terutama ke cewek. Betul. Emang bagus banget ya. Kita jadi ngebully Satria ya. Lancar. Jadi ngerosting. Lancar. Kayak Satria sekarang. Satria, kamu memang bercita-cita di kehumasan atau awalnya pengen nyalon ketua OSIS misalnya bareng Tani sama Rifki atau enggak? Nggak, kebetulan aku pribadi emang suka organisasi. Dari SMP pun ya bukan OSIS tapi pramuka lah. Pramuka. Lebih nangkepin komentar, lebih kayak gitu kalau pramuka. Masuk SMA ya pengen nyoba OSIS lah gitu. Pengen ngembangin. Jadi di SMA nggak masuk pramuka? Nggak. Padahal ada kan? Ada. Kenapa? Padahal kan itu ada jadi penggalang, jadi apa gitu. Iya. Kan itu kan penggalang. Kenapa? Emang kamu memang fokusnya ingin cari apa gitu? Kalau SMP memang lebih pengen ke OSIS, dari SMP juga pengen ke OSIS, tapi kan kalau OSIS SMP lebih agak kurang kalau menurut aku ya. Gitu. Maksudnya lebih tekanin lebih ke percaya ke OSIS sekolah tuh kan di SMA gitu. Kalau SMP kan masih megangnya masih sekolah, masih kayak gitu, belum megang OSIS banget gitu. Dan hanya OSIS sekarang? OSIS sama jurnalistik. Wih, bener loh. Kamu ya jangan ngomong jurnalistik, tapi awal bahaya nih. Oke, kita ngomong SMA 21. SMA 21 apa sih yang menarik menurut Rifki dulu deh? Kan humas, nanti hiji-hiji. Kalau menurut aku 21. Ya menurut versinya Rifki dong. Satria ya. Dan versinya Satria, Rifki apa gitu? Kebetulan ya alhamdulillah beruntung juga karena pas masuk 21-nya udah direnov, udah bagus sekarang ya. Udah bagus, udah beda lah dari pas sekarang Pak Dani masuk udah bagus ya. Udah bagus. Masjidnya juga udah beres.
masjidnya Masih kan proses. Masih proses. karena itu memang prosesnya lama juga Lama, ya, karena agak bagus lama, banget iya. tuh, bagus banget. Apa tuh yang menurut kamu Lebih ke gimana ya? Memang kalau fasilitasnya lebih lengkap? fasilitasnya lebih lengkap dan guru-gurunya juga ya asik-asik gitu. Maksudnya di Kayak kamu- ngajarnya. Kayak kamu terpaksa ngomong asing-asing enggak? Enggak dong. Nggak. Bukan karena ada di kamera. Enggak. Dari Saya hati. kenal banget dengan Pak Dani, kepala sekolahnya SMA 21 ini. Iya. Pasti asik bener asli loh. Asik, Saya asik. WA malam beliau balas dan asli loh. Kayak enggak apa ya? Enggak mencerminkan beliau yang punya jabatan, Oh, enggak. iya. Seru Itu banget bener kan ya? Iya, iya. Kalau menurut Gipa apa sih yang paling menarik dari SMA 21 itu? Unik Apa tuh yang uniknya? karena kan mungkin kita tempatnya di komplek gitu kan. Benar komplek tuh. Ya, di tengah pemukiman warga terus banyak anak-anak percampuran lah di situ tuh. Jadi ya unik aja Dari berbagai daerah. mungkin dari ya berbagai daerah juga dari berkomunikasi itu jadi asik gitu. Ada campur dari obrolan ini jadi Gitu pugu lah. jadi kan Dan itu justru menjadi referensi kita. Oh ini mah budaya ini mah kayak gini. Orang-orang Iya. Cirebon mah kieu. Iya. Ciamis mah gini, Iya. Tasik mah gini. Iya. Benar sih. Kalau Marga itu kan banyak pendatang ya. datangnya banyak. Jadi dan itu berpengaruh pada budaya juga kayaknya kita pencampuran budaya. Terus yang ditonjolkan dari mungkin ekskulnya atau mungkin kulturnya gitu. Apa sih dari 21 sih? Misalnya basketnya juara nih. Futsalnya juara nih, apa nih? Atau mungkin ada momen katakanlah acara istimewa yang memang keren banget nih 21 apa sih? Kalau acara istimewa salah satunya ada Samoka ya. Samoka. Itu aja. Sama kayak itu? Kayak pensi lagi. pensi ya kayak Pensi. ya menunjukkan dari karya seni anak 21-nya. Oh, semuanya gitu. Iya, Itu semua. setahun sekali. Iya. Tiap bulan apa tuh? Biasanya setiap setahun sekali, tapi kan karena Kemarin pandemi ini pandemi. jadi agak sulit lah buat Agak sulit. ngadain. Kalau sekarang tahun ini ada rencana kan? Rencana ini kita karena kita masih setengah kadang online, offline, jadi kan Oke. jadi kita menyesuaikan gitu. Kadang-kadang kita buat acara itu yang buat online, yang offline kita menyesuaikan karena belum pasti gitu kan. Ya, jadi mungkin kita sekarang ada manifest. Manifest? Manifest itu kayak pesan rahasia. Ya, pesan rahasia. Oh, kayak gimana tuh? Pesan rahasia misalnya ada Rifki nulis pesan ke satu orang, tapi nama Rifki itu tidak dicantumkan sih, tapi tujuannya dikasih. modus. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Ini program kerjanya Bisa. Rifki atau Satria? Ya, Diskusi bareng. Dan otak ini. Atau modus. Susah. Iya. Ya, pesan rahasia sangat. ini kan lebih ngikutin perkembangan zaman juga. Banyak yang request Terus juga. kita ngirim pesan ke seseorang tanpa ada namanya, terus ngapain nantinya? Jadi si orang itu, aduh dia siapa nih pesan? Tapi bukan itu aja, tapi bisa juga ke pihak sekolah. Pihak Jadi sekolah. aspirasi para siswa itu bisa banget. Oke. Oh, jadi memang program kerja ini dari OSIS sendiri, ini program kerja OSIS atau dari sekolah juga? OSIS. Dari OSIS. Iya. Jadi memang ketika ada aspirasi dari siswanya, itu bisa langsung disampaikan ke sekolahnya. Iya, jadi bisa langsung nanti kita kelihatan. Kita jadi ntar di up-nya di Instagram. Di Instagram. Si manifest. Jadi semua media orang bisa lihat, Instagram. pihak sekolah bisa lihat. Jadi Oke, ngeliat oke, lah. oke, oke. Tapi tentunya juga mengedepankan adab dan etika ya. Ya, betul. Oke. Ditekenin banget itunya. Anak-anak 21 seru-seru menurut kalian sih? Menurut Rifki ketua ini terus Satria Humas apa Oke, menurut Rifki itu asik sih. nih? Asik dalam artian karena nggak pada kaku gitu. Iya. Ya mereka suka ini, ya silakan pada Seru-seru aja. ya. Jadi dengan ngobrol ya, dengan kita diskusi, bisa kita ngobrol-ngobrol ya, kenakan remaja mah ada lah. Tapi ya udahlah itu lewat-lewat aja. Tapi Ngegibah lah palingnya. Ada, ada. Tapi dari yang laki-lakinya kalau Rifki kan, wah asik banget gitu. Buat Seru-seru lah gitu ya. seru banget. Nggak gila gitu. Nggak yang kubu-kubuan Kalau terlalu. menurut Satria cantik-cantik anaknya. Waduh, kenapa? Kok beda ya pertanyaannya? Agak beda nih. Waduh. Ya menurut aku sih karena emang aku anak IPS juga kebetulan gitu. Emang ya IPS asik-asik. Ngobrolnya lebih Maksudnya ini ya, iya. banyaknya cewek kalau IPS kayaknya. Enggak juga. Sebanding. IPA IPS sama. Berapa angkatan ke kelas kalian kelas 11 berapa kelas sekarang? Total berapa kelas? 9. IPS ada 5, IPA-nya IPA ada 4. 9 kelas. Wow, gila. Banyak banget. Lumayan. IPS-nya di angkatan kita emang banyak. Paling banyak. Banyak. Oke. 5 kelasnya IPS. Terus hal yang paling menarik dari menurut ini ya, kalian kan misalnya apakah karena nggak pinginnya ke negeri lah biar murah gitu kan, sekolah memilih 21 itu karena apa sih? Kalau Kalau Rifki sendiri sebetulnya
nggak pernah mau masuk 21. Sebetulnya catat. terus kenapa? Nggak pernah mau masuk 21 tapi Karena kenapa awalnya? Dulunya kenapa? di pikiran Rifki, aduh di Margahayu kurang banget ya pasti pergaulan. Pak Dani, tandain kita OSIS. Terus Pergaulannya kurang asik. Terus Karena realistis, nilai pun kecil, terus kita kan waktu ada zonasi. Terus ya karena negeri, yaudah kita masuk negeri aja gitu. Jadi memang sekolah dimanapun ya. Yang penting gimana kitanya. Iya betul itu. Dan ternyata ketika masuk beda banget dengan apa yang kita pikirkan. Karena ya mungkin karena dari tempat jadi kita menyesuaikan, ternyata asik ternyata. Jadi nggak sesuai yang kita takutkan, Iya, nggak seru, nggak cool, nggak gaul. Ternyata memang Seru banget. seru-seru banget gitu. Apalagi sekarang dengan fasilitas yang serba baru ya. Iya. Kepala sekolah pada ini juga itu seru banget loh. Emang seru emang ngobrolnya enak banget. Kan beliau juga dulunya di SMA 22 berapa sebelumnya di SMA 2 Sebelumnya lupa. di 21. Ini 26. Oh. 26 kan, sebelumnya 26. Pindah ke 21. Itu saya kan kenal beliau di 26. Terus pindah ke 21. Ih, seru banget nih ya. Pasti membawa perubahan nih dan ternyata benar ketika pas beliau hadir alhamdulillah kan vaksin. Iya, benar nggak? Benar. Kemudian vaksin itu kan saya yang di sananya. Iya. Kalau kita aja Itulah kenapa agak asik gitu kayak pernah lihat gitu kan. Kayak pernah lihat kan berdua kita kan yang ngasih surat vaksinnya. Iya. Kan saya di bawah Pak Dani kan. Waktu itu saya kan lihat mulai pembangunan kan. Jadi memang 21 ini bukan jadi alternatif, tapi buat kamu yang memang butuh perubahan, ini ya 21 bisa jadi tujuan gitu. Karena memang sekarang lagi kepala sekolahnya keren banget. Betul. Sekarang lagi ngebangun, jadi bangunan lama ya. Iya. Ya mungkin dibenerin gitu ya. Fasilitas juga mulai lengkap gitu ya. Saya lihat bukan mulai lengkap, udah lengkap sih sebetulnya. Kemarin juga guru-gurunya humble banget dan welcome banget ke saya waktu saya dulu vaksin gitu ya. Kemudian menurut kalian sih apa yang budaya di nanya ke Rifki dulu, Satria dulu nih tadi. Kalau Rifki kan udah, kamu memang dari awal pengen ke 21 atau gimana? Karena emang aku tuh tinggalnya di Buah Batu yang ini Pasar Kordon di situ. Emang kalau di situ kan ngelihatnya 12 atau enggak 25 nih. Tapi karena ya dari orang tua ngasih tahu ya, nyoba dulu deh karena rapotnya ya nggak terlalu besar juga gitu. Agak ngeri kalau masuk nyobain 12 agak nggak. Karena jadi sebetulnya kan kalau makin tengah kota kayaknya lebih tinggi. Lebih susah. Tapi kan bukan berarti sekolah ini lebih jelek, enggak kan. Lebih karena katakanlah karena tengah kota aksesnya lebih baik, maka banyak yang pengen masuk ke situ sehingga passing grade-nya naik tinggi gitu. Ternyata kan sekarang 21 membuktikan enggak sama aja dengan yang di kota kan. Dan sekarang kamu yang dirasain sih di 21? Kebetulan karena emang nyoba kan awalnya emang ragu juga karena belum tahu lah 21 gitu ya, anak Buah Batu 21 tahu dari mana gitu kan. Itu kan jauh 21. Iya, jauh makanya tahu apa 21 gitu. Pas masuk nyobain, wah asik nih gitu. Maksudnya bukan sekolahnya, maksudnya orang-orangnya juga kan kebetulan angkatan kita juga nggak zonasi full gitu kan, masih ada rapot. Jadi masih dari masih luar-luar lah. Luar jauh. Jadi berarti yang ke 21 banyak juga yang luar zonasi. Masih banyak. Dari 34 dari yang rata-rata Buah Batu itu Buah Batu. Banyak. Iya. Kamu ke sana naik apa? Kebetulan udah pindah ke GBI. Jadi dekat ya. Kalau Rifki emang orang sana? Rifki memang di Margahayu. Lewat gitu juga sama? Paling cuma 1 kilo. Di Merkuri Rifki tinggalnya. Jalan kaki juga? Naik motor. Naik motor juga? Naik motor. Waduh. Anak sekarang biar deket tetap naik motor. Saya dulu zaman sekolah SMA, itu jaraknya sekitar 8 kilo ya, 10 kilo. Kalau jalan kan sekitar setengah jam ya. Itu jalan kaki. Nggak ada cerita naik motor karena nggak ada duit. Kan nggak ada duit buat belinya. Jadi kalian beruntung loh. Punya orang tua yang ini banget care banget ya. Dan memang sih zamannya juga. Terus nih, kebiasaan-kebiasaan apa sih yang di 21 yang menurut kamu beda nggak ada di sekolah lain? Kebiasaan ada nggak? Atau hanya tadi yang aspirasi itu misalnya? Atau ada yang lain nggak? Literasi ya sama sekolah lainnya literasi. Terus kayak membangun budaya spiritual misalnya. Pagi-pagi harus hafal surat-surat pendek atau apa, ada nggak kayak gitu? Nah, kalau di 21 ini setiap pembelajaran agama biasanya absensi itu dengan ngaji. Nah, iya.
Satu ayat aja. Tapi itu kan sudah memulai ya, kita mulai. Jadi kamu yang tidak bisa jadi bisa gitu. Iya. Ada juga kan kalau di situ juga sebagai apa kayak penilaian juga kalau yang nggak bisa sama gurunya emang disediain tempat kayak udah ayo ngaji soalnya kan dia ditekan dibimbing ya. lah. Soalnya kan kelas 12 juga Satria waktu ketika ngaji panas nggak? waduh. Saya ya. Rifki panas. Langsung ngebuak. Lebih enggak kesangan. Kesah. Lagi panas. Oh iya. Ini lagi panas. Menurut kamu serunya dari jadi ketua OSIS dari Humas apa sih dari ketua OSIS dulu? Apa serunya sih jadi ketua OSIS? Serunya kita tuh punya anggota yang lumayan unik. Kita anggota ada di angka 90 orang. Hah? Ya, 90 orang. Itu 1-2 kelas dong? 2 angkatan. Dua angkatan. Angkatan kita 9 sama yang ngapain aja banyak amat. Iya. Enggak ada lagi di kota Nggak ada Bandung. lagi. Oh. Banyak sekolah lain ada yang 90. Ada dong. 2A itu unik jadi 21. Agak unik gitu. Kekeluargaannya. Keluargaannya. Oke, sebetulnya cita-cita Rifki dulu deh. Cita-cita Rifki apa sih sebetulnya? Kalau Rifki sendiri pengen jadi konsultan hukum sih. Konsultan hukum, berarti sarjana hukum. Iya, sarjana hukum. Wow. Kenapa sih kamu terinspirasi dari siapa pengen jadi sarjana hukum? Dari kakak saya sendiri sih sebetulnya. Kakak kamu berarti sarjana hukum? Belum, masih kuliah di Unpad. Sarjana hukum. Masih Asik, satu keluarga tuh nggak ada variasi dong. Kakak sarjana hukum ini jadi kalah pas ya gara. Ngobrol keluarganya ngomongin hukum. Asik gitu dengan dia kuliah. Kalau bapak, ayah atau ibu kerja apa sih? Ayah, Wira swasta atau kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terinspirasi dari mungkin udah pengen jadi sarjana hukum. Lihat kakak aja. Lihat kakak terus kayaknya nyari-nyari juga, wah asik juga ya kayaknya dengan uangnya juga gede. Uangnya gede. Itu kunci. Modal ngomong doang. Betul. Makanya kamu ini ketua OSIS salah satu jalan lah gitu. Membangun kepercayaan diri ya. Iya, betul. Kalau Satria apa? Agak sama nih, ngomongin pengennya pengacara, masuk hukum-hukum, tapi orang pengacara mana yang nggak mau baca pasal-pasal nih? Terus saya doang, makanya, waduh, agak ini aja, jadi pengen nyoba ke Vkom sih. Oh, ya kamu kok. Ya. Kayaknya Satria ini cocoknya kalau sekarang di kehumasan kan Vkom lah. Seneng Nyoba punya Vkom. pacar? Waduh, Ya. Salam buat pacarnya Satria. cita-cita nih, saya kan cita-cita. Kamu akan ditanya ini. Belok, kan jauh banget beloknya gitu. Maksudnya tuh. Kan Vkom itu kan jago ngomong. Iya, betul. Jago speak gitu. Manis emang, manis. Gombal. Kalau Rifki punya nggak? Nggak punya. Nggak punya. Oh, dia mah teguh dengan pendirian. Yang ngerasa cewek yang lagi deket sama Rifki kamu nggak dianggap. Ya nggak ada. Belum jadi aja gitu. Oh ya siap. Tahu kok saya. Nggak apa-apa kan. Tenang aja. Sesuatu itu yang sifatnya yang mungkin privasi sih sebetulnya nggak karena belum nikah. Betul. Kan disebutnya oke lah kalau dianggap itu karena juga takutnya saya nggak akan nanya kenapa namanya enggak. Ini kan konten seumur hidup. Itu kuncinya. Takutnya kalian udah ganti. Benar juga. Oh iya, benar juga. Oke, terakhir nih. Kayaknya kamu juga saya menilainya ini. Kamu dengan Rifki, saya lihat kamu memang punya kepercayaan diri yang tinggi gitu, bagus banget gitu ya. Dan saya kira teman-teman juga yang nonton juga kayaknya butuh tips dari kamu deh gitu. Apa nih kira-kira menurut ini nanti ke Satria? Rifki dari kepercayaan diri Ya, kenapa sih kamu bisa ini? Mungkin salah satu faktornya itu dulu pas SMP ikut kelompok-kelompok yang agak negatif lah kita. Oh, Ya. pernah ikut geng motor? Komunitas SMP. Geng sepeda. Oh, Itu kan cenderung negatif. Tapi di cenderung situ- negatif konteksnya seperti apa sih? Ya, Jadi ada kenakalan remaja lah di situ. Jadi kan terus pergaulannya memang agak ke bawah, tapi di situ gimana kita ngelihat dunia tuh nggak di situ doang, nggak sempit jadinya. Jadi kepercayaan diri tuh muncul dari situ sebetulnya. Akarnya tuh kuatnya di situ karena jadi kita bisa ngobrol sama orang, diskusi sama kelompok lain misalnya ada. Jadi kamu punya keberanian dari basically dari pengalaman itu. Dari keberanian. Sekarang dari komunitas itu udah masih aktif atau enggak? masih ada. Tapi kamu udah nggak aktif? Masih aktif juga? Kebetulan saya malah ngejabat di situ. Kamu katanya komunitasnya nggak ini gitu ya? Komunitas apa sepeda atau apa sih? Motor-motor? Genggengan sekolah sih sebetulnya. Oh, genggengan sekolah SMP atau SMA? SMP 34. Oh, tapi kan nggak anarkisnya berantem enggak? Dikit. Aduh, iya. Ini masa lalu. Cuman maaf ini. Sekarang nggak berantem. Tapi Colek dikit. intinya mungkin pesan dari Rifki,
eksplorasi, kita harus aktif di berbagai bidang dan organisasi untuk mengeksplorasi atau membangun kepercayaan diri kita ya, gitu kan. Bukan tidak harus organisasinya apa, saya kira pokoknya yang penting organisasi yang membangun kepercayaan diri kita ya. Bukan pengalaman inti persisnya. Oke, Satria nih. Satria kan saya lihat kamu punya ini gua lah gitu ya. Jadi kamu juga sekarang gue ke Pikom deh karena senangnya ngomong gitu kan, terus juga jadi jauh-jauh dari Buah Batu awalnya sekarang ke Margahi, tapi sekarang kan udah pindah rumahnya ya. Kayak apa sih yang bisa jadi kamu tips buat teman-teman, sobat-sobat yang nonton di konten kita hari ini? Berani nyoba aja gitu. Saya kan kalau dengan kita berani nyoba, kita dapat pengalaman gitu kan. Karena kebetulan dengan SD juga Satria kan ngejabat jadi KM juga. Oh, gitu. jadi kayak memang sejak awal kamu sekolah udah dikasih jadi kayak, semacam pengalaman nih ya, mimpi. Kasih pengalaman gitu ya. Beruntungnya Satria gitu dapat pengalaman, dapat kesempatan kayak gitu. Masuk SMP juga Satria kan masuk pramuka gitu. Ya pastilah diajarin dengan ngasih mental yang kuat gitu, kayak gitu-gitu. Dan kelas 3 akhir gitu ya. Sebelum Covid lah ya. Dapat pengalaman, dapat kesempatan juga jadi MC gitu. Kalau ada event-event sekolah, entah itu mungkin alhamdulillahnya angkatan Satria masih ke bagian porak, masih ke pensi kayak gitu, masih ke kesempatan gitu. Jadi alhamdulillah dapat. Ini kayaknya gue banget gitu ya. Kamu suruh jadi akhirnya gue mau ke Pikom deh. Gitu, jadi ngerasa nyaman aja gitu dengan ngobrol. Nanti Pikom sebenarnya kamu pinginnya jadi apa? Jadi pembawa acara di radio atau apa sih sebenarnya? Radio ya. Oh, broadcasting. Masuk broadcasting. Ini keren banget nih. Satria meskipun wajahnya kelihatan ya nggak bilang nggak jelas sih. Tapi dia udah tahu kejelasan masa depannya, itu yang dicari loh. Cewek-cewek hari ini nggak lihat lah wajahnya mau jelas mau enggak. Yang penting masa depannya dia punya rencana yang jelas. Punya rencana yang jelas. Saya lihat dia sudah bisa merunut gitu ya, menghubungkan. Gue sejak SD udah jadi KM, kemudian SMP udah jadi MC segala macam, dan kamu udah passionnya punya di situ ya. Luar biasa buat sobat-sobat DHB. Kalau tadi dari Rip kita belajar bagaimana kita menguji atau sebanyak-banyaknya punya lingkaran-lingkaran pertemanan untuk memacu kita menjadi ini. Kalau dari Satria ini belajar mencoba banyak hal juga gitu ya, kemudian menguji ternyata kita banyak hal sehingga kita bisa ini gua nih gitu. Dengan banyak hal, dengan menguji atau mencoba banyak hal, kita akan tahu mana sih yang terbaik gitu ya. Makasih banget buat Rifki dan Satria sudah hadir hari ini. Keren banget nih, dua tamu yang gokil banget gitu kan. Gokil banget. Meskipun kayaknya saya tadi awalnya konsepnya nggak jelas gitu. Tapi seru-seru banget, anak-anak 21 memang seru-seru banget. Salam buat Pak Dani, kepala sekolahnya. Sekarang lagi tahap akselerasi perubahan di 21 luar biasa. Jadi kamu buat yang masih galau milih SMA, kayaknya 21 itu bisa jadi tujuan kamu. Bukan jadi alternatif ya, kalau alternatif kayaknya nggak ada lagi gitu kan. Ini dibuktikan nih, Satria orang Buah Batu sampai pindah loh ke Margahayu untuk masuk ke 21. Nah, bener nggak? Jadi memang never end lah gitu. Pokoknya 21 selalu di hati. Makasih banget buat Satria dan Rifki kehadirannya hari ini. Salam jumpa, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.